perkenalkan mengenai model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning merupakan metode yang menekankan pada pengetahuan secara didik melalui secara aktif dan mandiri melalui proses penyelidikan, eksperimen, dan pemecahan masalah. Model pembelajaran discovery learning berpusat pada peserta didik dengan pengalaman belajar aktif dan langsung. Peserta didik tidak hanya menerima informasi secara pasif, melainkan didorong untuk menemukan konsep, prinsip, dan hubungan secara intuitif. Adapun karakteristik model pembelajaran discovery learning yaitu pembelajaran berfokus pada peserta didik. Selanjutnya, yang kedua, guru bertindak sebagai fasilitator. Yang ketiga, mempunyai hubungan kuat antara pendidik dengan peserta didik. Yang keempat, kegiatan yang dapat menggabungkan pengetahuan peserta didik dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Yang kelima, mempunyai kegiatan saintifik seperti kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menelaah, dan mengkomunikasikan. Adapun kelemahan dari model pembelajaran discovery learning yaitu sering terjadinya kesalahpahaman antara guru dan peserta didik. Kemudian penerapan model pembelajaran discovery learning menghabiskan banyak waktu. Yang ketiga, tidak seluruh peserta didik dapat memecahkan permasalahan. Dan yang terakhir, peserta didik berjalan-jalan di kelas dan berbicara dengan kelompok lain. Adapun kelebihan dari discovery learning yaitu dapat membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan kognitif. Selanjutnya yaitu membantu memperkuat konsepnya sendiri. Yang ketiga, membantu menghilangkan keraguan-keraguan. Dan yang terakhir, mendorong siswa berpikir intuisi dan memberikan keputusan yang intuitif. Langsung saja ke sintaknya, yaitu yang pertama, stimulation atau pemberian rangsangan. Pada tahap ini, guru dapat memberikan pertanyaan atau menayangkan gambar. Saya di sini menggunakan pertanyaan untuk menstimulasi peserta didik agar menimbulkan kebingungan, kemudian dilanjutkan untuk agar peserta didik mempunyai keinginan untuk menyelidiki masalahnya sendiri, menyelidiki sendiri. Sintak yang kedua yaitu problem statement. Di sini peserta didik melakukan penyelidikan tentang mengidentifikasi sebanyak mungkin masalah yang telah disampaikan. Kemudian pada data collection, peserta didik diberikan bahan bacaan untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan dari problem statement tadi. Selanjutnya yaitu peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang ada di LKPD. Dan yang kelima yaitu tahap verifikasi atau pembuktian. Pada tahap ini, peserta didik mempresentasikan hasil LKPD yang telah mereka kerjakan. Dan yang terakhir, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mungkin sekian penjelasan model pembelajaran discovery learning. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada fase stimulation, peserta didik diberikan pertanyaan mengenai
mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat sampai 100. Pertanyaannya yaitu sebuah toko memiliki 60 kotak pensil. Setiap hari toko menjual 12 kotak pensil. Setelah 3 hari, toko mendapatkan kiriman 20 kotak lagi. Beberapa kotak pensil yang dimiliki toko sekarang. Pada fase kedua yaitu problem statement, mengidentifikasi masalah yang pertanyaan yang telah diberikan. Fase selanjutnya, peserta didik diberikan bahan bacaan dan LKPD untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini. Fase data processing, peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam LKPD. Kemudian pada fase kelima yaitu verifikasi atau pembuktian, kelompok yang ini mempresentasikan hasil kerja mereka. Ibu membeli 45 apel di pasar. Saat sampai di rumah, ayah menambahkan 10 apel lagi dalam keranjang. Kemudian adik memakan 3 apel. Berapa apel yang tersisa sekarang? 45 ditambah 10, 55. Dikurangi 3 jadi 52. Di rak buku ada 25 buku. Kakak menambahkan 12 buku ke dalam rak. Setelah itu adik mengambil 6 buku yang untuk dibaca. Berapa buku yang masih ada di rak? Jadi 25 buku ditambah 12 buku sama dengan 37 buku. Lalu adik-adik mengambil 6 buku, jadi secara buku di dalam rak 31 buku. Sekian, terima kasih. Setelah itu peserta didik kembali ke tempat duduknya masing-masing. Pada tahap ke-6 atau yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan. Di sini guru dan peserta didik menarik kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan.